Oke, selamat pagi atau sore atau malam ya semuanya. Hari ini kita akan diskusi tentang pengantar epidemiologi. Jadi kalau di buku Basic Epidemiologi yang kemarin sudah diresume, ini adalah chapter pertama. Ini pertemuan kedua kita ya. Jadi tentunya sudah tahu ya apa yang dimaksud epidemiologi. Jadi kalau di public health atau ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, kita tidak bisa lepas dari epidemiologi. Bahkan ada yang bilang core atau salah satu kompetensi inti atau inti dari kita melakukan upaya-upaya public health atau di kesehatan atau kedokteran adalah dari apa yang kita pelajari di epidemiologi dan juga biostatistik nantinya. Nah, mari kita pelajari bersama apa itu epidemiologi. Nah, ini ada beberapa sejarah dari epidemiologi di buku juga sudah disampaikan, dan nanti juga ada beberapa video yang saya share, nanti bisa dilihat juga untuk bisa belajar dari sana. Jadi yang pertama di sini dulu, jadi ada dari Hippocrates ya, jadi sudah lama sekali sudah melihat bahwa ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penyakit. Lalu setelah itu ada teori juga yang berkembang waktu itu yang dinamakan miasma teori. Jadi miasma teori itu karena waktu itu polusi udara itu sangat buruk, jadi masa-masa awal revolusi industri dan belum ada upaya higiene sanitasi yang baik. Jadi udara itu sangat kotor dan sangat berbau. Nah, itu yang menjadi dasar dari miasma teori bahwa penyakit itu disebabkan oleh salah satunya adalah oleh udara yang kotor dan berbau itu. Nanti sambil kita lihat perkembangan selanjutnya, kita bisa lihat bahwa sampai sekarang ternyata tidak hanya miasma teori, tapi bahwa penyakit itu sumbernya bisa dari berbagai macam faktor. Lalu dari sini ada salah satu tokoh yang sangat terkenal, ini sering kita sebut bapak epidemiologi modern ya, namanya John Snow. Dia terkenal dengan, ini sebenarnya John Snow ini dokter anestesi, tapi dia juga sangat concern dengan epidemiologi. Salah satu yang cukup terkenal adalah ceritanya tentang Broad Pump, jadi Broad Street Pump di London. Ini bisa dilihat di video yang saya share linknya. Jadi waktu itu ada satu wabah atau outbreak di London, di mana ada orang-orang itu yang sakit diare dan bahkan meninggal. Waktu itu belum ada yang tahu tentang kolera, penyebarannya seperti apa. Sekarang kita baru tahu bahwa outbreak itu adalah kolera dan bagaimana penyebarannya, bagaimana cara untuk memutus rantai penularannya. Tapi waktu itu belum ada yang tahu. Nah, John Snow ini membuat suatu mapping, jadi sangat terkenal mapnya. Map ini yang akhirnya menjadi salah satu sekarang kita sering pakai. Jadi kita sering pakai sekarang mapping untuk penyakit. Jadi untuk mencari sumber-sumber penyakit yang mungkin penularannya adalah lewat air. Jadi dari sini waktu itu dia melakukan mapping John Snow dan ketemulah penyebabnya adalah ternyata bahwa orang-orang yang sakit itu mereka mengambil sumber air minum dari air minum yang sama, yaitu sumber air minum di Broad Street. Ya, jadi pompa air minum yang ada di Jalan Broad. Nah, ini nanti bisa dilihat videonya dan bisa dipelajari dari sana. Jadi ini salah satu bentuk investigasi wabah yang bisa dilakukan. Dan ini mungkin sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Kita sekarang dalam kondisi pandemi dan kita cari sebenarnya kan salah satu yang bisa dilakukan untuk kondisi pandemi dengan penyakit infeksi seperti sekarang, kita belum tahu secara pasti
penularan yang fix itu seperti apa. Walaupun yang sekarang kita ketahui adalah droplet, tapi banyak isu-isu beredar apakah ini sampai bisa airborne. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah tentunya membatasi kontak. Ya, jadi prinsip utama di investigasi wabah sebelum bisa menemukan vaksin atau obat atau yang lain adalah mencegah agar tidak semakin banyak orang yang terkena. Jadi yang pertama adalah mencegah kontak dan yang kedua adalah kontak tracing. Jadi sangat penting untuk melihat siapa saja sih yang sudah kontak dengan orang itu. Nanti coba dilihat videonya Jon Snow dan di situ kita bisa banyak belajar tentang outbreak investigation atau investigasi wabah. Nah, yang ketiga, ini masa-masa epidemiologi modern yang sekarang sudah sering kita lakukan. Jadi, dari mulai deskriptif, analitik, dan epidemiologi analitik ini sangat-sangat berkembang. Jadi, tidak lagi ke metode statistik sederhana, tapi sudah mulai melakukan banyak modeling atau metode statistik yang lebih beragam nantinya. Oke, nah ini yang tadi saya ceritakan. Jadi ini Broad Street Pump sampai sekarang masih dijadikan salah satu objek wisata di London. Jadi kalau orang-orang EPID atau public health ke London mestinya menyempatkan ke sini ya. Nah, ini untuk salah satu bentuk map ya. Jadi ini yang digambar itu bentuknya map. Ini mapnya di Broad Street. Nah, waktu itu Jon Snow itu menggambar titik-titik. Jadi dia buat titik-titik di sini penyakit yang berpenyakit. Jadi orang-orang yang sakit. Dan kalau kita lihat di sini kasusnya seperti ini, jadi naik tinggi lalu setelah itu turun. Begitu pumpnya ditutup, langsung tidak ada kasus. Jadi langsung ketemu sumber penularannya. Ya. Jadi ini salah satu bentuk grafik deskriptif yang sangat membantu. Nah, kita balik ke epidemiologi secara umum. Jadi definisinya saya rasa sudah tahu semua ya, the study of distribution and determinants. Jadi distribusi di sini kita sering hubungkan dengan epidemiologi deskriptif, sedangkan determinan ini dengan epidemiologi analitik. Yang harus saya tekankan di sini adalah bahwa ini adalah health-related states, jadi tidak hanya penyakit. Jadi, misalnya Anda tertarik pada isu-isu selain penyakit, misalnya healthcare atau utilisasi healthcare atau penggunaan pelayanan kesehatan, itu juga sangat bisa sekali untuk dilakukan. Lalu ada batasan pada suatu populasi. Nah, bagian kedua ini yang menjadi dasar sekarang banyak sekali perkembangan dari penelitian epidemiologi dan public health, yaitu adalah aplikasinya terhadap preventif dan kontrol. Jadi mungkin sekarang sudah mulai sering mendengar ada penelitian implementasi, penelitian scaling up. Nah, nanti boleh dicari itu adalah bentuk-bentuk aplikasi dari penelitian-penelitian dalam bidang EPID dan kesehatan masyarakat yang dia langsung mengimplementasikan ke masyarakat. Bagaimana suatu program atau suatu intervensi itu diimplementasikan ke masyarakat. Itu adalah penelitian implementasi. Lalu yang scaling up adalah bagaimana suatu penelitian atau suatu intervensi yang sudah ada dan sudah terbukti efektif biasanya, nah itu di scale up. Jadi di scale up ini adalah diperluas. Ya, jadi sudah mulai banyak penelitian-penelitian di yang bagian yang kedua ini. Jadi tidak hanya epidemiologi itu yang mencari hubungan, mencari kausa, atau menggambarkan, tapi sekarang juga mulai banyak ke penelitian-penelitian yang langsung ke masyarakat tentang misalnya mengimplementasikan suatu intervensi.
Nah, ini gambar yang bisa dilihat dari buku ya, saya ambil dari buku. Salah satu bentuk dari fungsi epidemiologi deskriptif. Jadi ini menggambarkan. Jadi kita bisa lihat di sini lung cancer, jadi penyakit atau outcome dengan exposure. Exposure-nya adalah batang rokok yang dipakai setiap hari atau dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau di sini kita lihat semakin banyak jumlah batang rokok yang dikonsumsi, semakin tinggi jumlah penyakit lung cancer yang dialami dari kelompok tersebut. Nah, ini ada bentuk lain, contoh dari penerapan epidemiologi deskriptif. Ini yang baru kita alami sekarang. Jadi COVID ini sampai tanggal kemarin ya, Maret tanggal 22. Jadi kalau yang orange ini adalah new cases, jadi kasus baru yang ditemui. Nah, minggu depan kita akan belajar incidence dan prevalence. Jadi new cases ini adalah incidence. Lalu yang bawah ini adalah total recovered, jadi yang sudah sembuh seberapa banyak. Jadi masih banyak yang belum sembuh ya. Oke. Jadi kita masih tetap tadi prinsip pertama di investigasi wabah adalah kita harus mencegah transmisi. Jadi kalau sekarang ya berarti kita harus membatasi kontak. Ini juga dari Bonita, Basic Epidemiologi yang sudah dirangkum. Secara umum ini adalah definisi epidemiologi dengan tadi yang sudah saya jelaskan, jadi melihat lagi dari definisi tadi per bagian. Jadi di sini lebih luas ya, jadi untuk penelitian di sini tidak hanya penelitian yang observasi, tidak hanya penelitian deskriptif atau analitik, tapi mulai dari surveillance, jadi data yang terkumpul secara rutin, ada observasi, hipotesis testing itu adalah analitik ya, penelitian analitik untuk menguji hipotesis, dan juga ada penelitian eksperimen. Lalu distribusi, ini biasanya kita tertarik dengan waktu, jadi kapan itu terjadi, siapa yang terkena, lalu di mana. Nah, yang penting juga adalah di sini, waktu kita bicara person, itu tidak hanya bicara siapa, tapi kita juga bicara siapa dia dalam populasi. Yang saya maksud adalah misalnya gini, siapa, misalnya COVID ini ya, yang paling banyak terkena itu siapa? Misalnya sekarang pelaporan sudah menunjukkan ternyata laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan fatalitasnya juga lebih banyak di laki-laki daripada di perempuan. Lalu umur misalnya, walaupun sekarang trennya mulai bergeser. Jadi kalau kita bicara COVID di Cina awal dulu kebanyakan yang terkena dan kebanyakan yang parah itu adalah usia lanjut usia. Tapi sekarang sudah bergeser. Jadi kalau coba baca berita di CNN misalnya, di New York itu yang memenuhi emergency room dan juga bangsal pengobatan ternyata tidak hanya yang usia tua, tapi usia 25 sampai 44 tahun. Jadi ternyata usia produktif juga sangat banyak yang terkena. Ya, jadi mulai ada pergeseran. Dan ini penting untuk dipelajari. Lalu determinan tadi ya, faktor resiko, kita biasanya bicara seperti itu, nanti akan kita bahas pada chapter-chapter selanjutnya. Nanti harus belajar membedakan antara risk dan faktor resiko, itu dua hal yang berbeda. Nanti kita bicara karena risk itu adalah suatu probabilitas atau peluang, faktor resiko adalah sesuatu yang bisa menyebabkan risk meningkat ya, jadi atau meningkat. Nanti kita akan bicara lebih lanjut nanti. Lalu ada health related states and events, seperti saya sampaikan bahwa sekarang kita tidak berhenti pada penyakit, tapi juga ada berbagai kondisi yang berhubungan dengan kesehatan. Tadi saya contohkan penggunaan pelayanan kesehatan itu sangat
bisa sekali untuk menjadi salah satu penelitian epidemiologi. Harus ada populasi, ya, jadi populasi yang jelas untuk kita belajar epidemiologi. Jadi waktu kita melaporkan suatu hasil misalnya, harus jelas ini dari siapa atau untuk siapa populasinya. Lalu yang terakhir, nah ini yang aplikasi, what's next. Jadi saya sering sekali pertanyaan yang akan saya ajukan untuk tesis atau disertasi atau bahkan skripsi adalah, ini setelah penelitian ini apa? What next? Jadi jangan sampai berhenti di mengetahui hubungan misalnya, tapi kita harus lihat aplikasinya ke pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan juga mulai banyak penelitian-penelitian epidemiologi yang sekarang tidak hanya ke mencari hubungan atau mencari distribusi atau deskriptif, tapi juga ke implementasinya ke masyarakat. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini bagaimana epidemiologi dan public health itu bisa support one another, jadi bisa saling support. Bagaimana epidemiologi bisa dibilang sebagai salah satu inti atau core dari public health dan ilmu kesehatan atau kedokteran. Salah satunya adalah disease causation atau penyebab penyakit. Jadi kita sering sekali melakukan penelitian epidemiologi memang untuk mencari sebab dari suatu penyakit. Nah, salah satu yang terkenal adalah adanya trias epidemiologi, ya. Jadi ini salah satu yang dasar sekali. Jadi ada host, agent, dan environment. Masing-masing ini sangat berperan dalam penyebab, dalam disease causation, dalam penyebab penyakit. Nanti kita akan juga belajar dalam beberapa minggu ke depan tentang penyebab penyakit ini. Dalam EPID kita sering mendengar ada yang namanya causal kriteria, atau kriteria di mana kita nanti bisa menyebutkan bahwa oh ini adalah penyebab suatu penyakit, ini bukan penyebab suatu penyakit, ya. Jadi ada causal kriteria. Karena ini harus dilakukan, kenapa? Karena saat kita melakukan suatu penelitian bisa saja kita menemukan suatu hubungan. Tapi hubungan itu apakah betul suatu hubungan yang bersifat sebab akibat? Itu yang harus kita tentukan. Ya, jadi tidak hanya melakukan analisis statistik, tapi kita juga harus melakukan atau menilai beberapa hal lain. Itu yang kita nilai, salah satunya dengan causal kriteria. Kalau di sini kita harus melihat trias ini, ya. Jadi ada host, agent, dan environment, di mana masing-masing ini akan berhubungan dan mestinya seimbang. Karena kalau tidak seimbang salah satu, maka yang akan terjadi adalah kita bisa terkena penyakit. Jadi atau suatu populasi atau seseorang bisa terkena suatu penyakit. Nah, ini juga penting untuk intervensi. Jadi saat kita tidak bisa melakukan intervensi ke agent, mungkin yang bisa kita lakukan adalah intervensi ke host atau intervensi ke environment, ya. Jadi seperti tadi contoh yang ada sekarang untuk COVID, kita belum punya vaksin untuk COVID, ya, yang bisa untuk meningkatkan host. Kita belum terlalu banyak informasi tentang bagaimana untuk misalnya mengendalikan virusnya. Yang bisa kita lakukan mungkin adalah mencegah transmisi. Jadi jangan sampai agent ini punya akses ke host. Ya, itu yang. Nah, perubahan patologis ini bila berlanjut nanti akan mulai muncul gejala. Ya, jadi biasanya setelah ada gejala ini baru misalnya orang yang sakit pergi ke dokter dan baru bisa didiagnosis. Lalu ada stage of clinical disease, jadi mulai muncul gejala klinis, lalu perjalanan penyakit apakah dia sembuh atau dia
meninggal atau sembuh tapi dengan kecacatan. Ya. Nah, di sini ini juga menjadi dasar kita melakukan prevention atau preventif. Ya, jadi mungkin sering mendengar ada pencegahan primer itu di sini, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Ya, jadi pencegahan primer di sini adalah mencegah agar jangan sampai terpapar. Jadi ada health promotion, and then ada juga protection, specific protection. Di itu bentuknya adalah di sini. Jadi promosi kesehatan dan juga perlindungan yang spesifik. Contoh perlindungan spesifik misalnya vaksin, itu adalah salah satu contoh perlindungan spesifik karena spesifik terhadap suatu agen tertentu. Contoh lagi adalah misalnya ada paparan kebisingan. Kebisingan kan bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, lalu specific protection-nya adalah memakai APD atau alat pelindung diri. Nah, jadi ada di fase ini, fase rentan. Nah, di fase ini yang sering dilakukan adalah kita berusaha menemukan penyakitnya early, jadi di awal. Jadi yang kita sebut early detection atau screening. Tapi yang harus dilakukan setelah screening itu ada, jangan berhenti di screening. Jadi setelah dilakukan screening, kita harus lakukan prompt treatment. Jadi setelah early diagnosis harus diikuti dengan prompt treatment. Kalau di sini pencegahan tersier, nah pencegahan tersier ini adalah terutama tentunya adalah terapi dan juga mencegah agar tidak sampai terjadi disabilitas yang tinggi. Jadi ada disability limitation. Oke, nah di sini yang selanjutnya ini masih tentang epidemiologi dan public health atau dan IKM. Itu bagaimana kita menggambarkan status kesehatan dari suatu populasi. Ini adalah contoh kasus dari COVID sekarang ya. Jadi kita lihat di sini ada death rate dari confirmed cases, death rate dari all cases. All cases ini kemungkinan adalah juga memasukkan orang-orang yang belum terkonfirm tapi sudah dicurigai ke arah COVID. Nah, kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang terkena cardiovascular disease itu resikonya tinggi karena 13% dari orang yang punya cardiovascular disease, begitu dia terkena virus ini, 13% meninggal. Dibandingkan dengan yang lain, misalnya diabetes atau hipertensi atau cancer. Sedangkan untuk yang no pre-existing condition itu hanya sekitar ini 0,9%. Nah, di sini salah satu penerapan epidemiologi yang lain tadi sudah saya sampaikan adalah evaluating intervention. Jadi mengevaluasi intervensi yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya ada beberapa. Jadi tidak hanya dalam fase sudah dievaluasi, tapi seperti saya sampaikan tadi bisa saja itu dilakukan sambil kita mengimplementasikan suatu program ya. Jadi bisa dilakukan. Dan ini mulai banyak sekarang, sangat banyak sekali yang dilakukan untuk program evaluasi, untuk penelitian implementasi, itu mulai banyak dilakukan. Nah, jadi ini selanjutnya belajar tentang beberapa achievement di epidemiologi. Selain yang kemarin sudah di resume, ada beberapa link dari video YouTube yang bisa dipakai, jadi nanti tolong untuk dilihat video-videonya ya, dan juga bisa diambil pelajarannya. Jadi lesson learn dari video-video itu. Saya rasa untuk sesi ini kita cukupkan dulu. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang kita lakukan asinkron ya. Jadi kita lakukan asinkron. Dan semoga tetap bisa belajar semua dengan optimal, tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.